Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Robis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anandaku sekalian? Sehat? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada program bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan bersemangat ya, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan. Memang dalam menghadapi bulan Ramadan kita harus berbahagia, kita harus merasa bersyukur bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Anandaku sekalian, seperti sudah kalian ketahui bahwa pada bulan Ramadan adalah telah diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa. Hal ini sudah barang tentu dasarnya sangat kuat sekali ya. Di dalam Al-Quran dengan tegas, mukamat ya, tertulis kewajibannya seperti yang yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Nah, ini sebagai dasar, sebagai dalil mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Apa tujuannya ya? Tujuannya bulan puasa bulan Ramadan ditujukan kepada orang yang beriman. Dan tujuannya adalah untuk supaya bertakwa. Nah, tentu orang beriman belum tentu bertakwa ya, karena kalau iman itu adalah kepercayaan kita ya, membenarkan bahwa kita ini iman kepada Allah, percaya kepada atau membenarkan kepada bahwa puasa pada bulan Ramadan ini wajib. Nah, itu orang-orang pada beriman, pada istilahnya itu membenarkan. Nah, tapi kalau seandainya banyak orang yang membenarkan tapi tidak melaksanakan, nah berarti kalau tidak melaksanakan berarti tidak bertakwa. Sedangkan kalau kita ini melaksanakan puasa setelah kita meyakini bahwa puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan, kemudian juga kita melaksanakannya, berarti kita ini telah beriman dan bertakwa karena melaksanakan ibadah puasa salah satunya ya. Nah, salah satu syariat ibadah yang diwajibkan oleh Allah kita laksanakan yaitu dengan berpuasa. Nah,
Anandaku sekalian, dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Ya, ada 5 keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Ya. 1 yaitu penuh keberkahan. Di bulan Ramadan dikatakan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Hal ini senada dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu setan-setan akan diikat, dan di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, itu adalah dalil yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Ya. Selanjutnya bahwa keberkahan yang lain adalah bulan Ramadan bulan diampuni dosa. Ya, diampuni dosa. Dosa-dosa yang telah lalu juga akan diampuni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, ya, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam qadar dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu keutamaan yang kedua. Jadi bahwa dengan adanya puasa Ramadan maka bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu, ya. Nah, jadi oleh karena itu ya tentu kita harus bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sudah barang tentu ibadah puasa yang sesungguhnya, ibadah puasa yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi bukan sekedar puasa, ya, yang tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini harus kita jaga, ya. Sayang kalau kita sampai tidak mendapatkan pahalanya, ya. Kemudian keutamaan yang nomor 3 adalah pahala dilipat gandakan. Jadi barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan, tentu bukan hanya sekedar saum, tapi juga kita melakukan sholat, tapi kita juga banyak bersedekah, kemudian bersabar, banyak sekali peribadatan yang biasa kita laksanakan pada bulan Ramadan, ya. Nah, tapi tentu dengan dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, dengan iman, ya, dengan ihtisab, ya. Kemudian pahala ini akan dilipat gandakan oleh kata Allah, akan dilipat gandakan, yaitu barang siapa, ya, yang ibadah dilakukan pada orang yang berpuasa. Maksud ibu begini, ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim yang berpuasa akan dilipat gandakan.
Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah, ini ya, jadi kita berbuat baik maka pahalanya kalau di bulan biasa itu mungkin 1, nah maka pada bulan Ramadan ini menjadi 700 kali lipat. Nah, hal ini disebutkan Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa Allah aku sendiri ya, amalan puasa tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, jadi ada hadis riwayat Muslim yang menyebutkan artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, jadi dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan mengurusi pahala-pahala dari berpuasa. Nah, selanjutnya adalah keutamaan bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan ya. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan ya. Kebahagiaan pada saat berbuka dan kebahagiaan pada saat bertemu dengan Robnya. Nah, setelah kita rasakan, bagaimana kalau kita berpuasa kemudian datang waktu berbuka, subhanallah ya. Ada satu yang senang sekali karena begitu kita sudah haus, kita sudah sangat lapar, kemudian kita dibolehkan untuk minum, kita dibolehkan untuk makan, maka kenikmatan tersendiri, kenikmatan yang sangat tiada tara ya. Nah, kita bisa menikmatinya. Nah, dan dari hadis ini juga nanti akan disebutkan kenikmatan, kebahagiaan pada saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Anandaku sekalian, kemudian keutamaan berikutnya adalah mendapat atau dibukanya pintu surga, Yang kelima ya, yang kelima adalah keutamaan bahwa pada bulan Ramadan dibukanya pintu surga. Nah, jadi kenapa dibukanya pintu surga? Karena pada bulan Ramadan ini segala sesuatu jadi ibadah. Segala sesuatu dapat nilai. Jadi kalau kita lakukan, ini sudah otomatis ini menjadi pundi-pundi kita, celengan-celengan kita untuk ditabung ya, sehingga menjadi amalan-amalan baik kita. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ibadah kita yang dilakukan pada bulan Ramadan ini oleh Allah, kita celengkan oleh Allah dinilai ibadah
ya. Sebab sebenarnya perbuatan baik mungkin seringkali kita lakukan, tapi wallahu alam apakah ini perbuatan baik ini sudah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Karena dalam perbuatan ibadah itu ada ikhlas, dalam perbuatan ibadah itu ada ada syarat dan rukunnya, ya. Nah, perasaan sih kita ikhlas, perasaan sih kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tapi diterima atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya berharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita bisa bisa diterima peribadatan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ya itu tadi, pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, ya. Nah, karena kita menabung terus amalan-amalan yang baik, ya, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, begitu, maka dibukanya pintu surga. Nah, jadi ini ada satu hadis yang menguatkan keutamaan ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah dalil yang menguatkan yang bahwa pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, ya. Itu jadi dengan demikian marilah kita senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu agar semua peribadatan kita ini menjadi, atau semua kegiatan atau amal ibadah kita ini menjadi peribadatan yang diterima, ya tentu kita harus menjaga dari hal-hal yang menghalanginya, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita mau melakukan perbuatan baik seperti ini, tapi kadang-kadang males, atau kadang-kadang ya Allah, ya, tadinya mau tadarus, buka WA sedikit nih sebentar, taunya ada ini tadarusnya jadi lupa, jadi enggak tadarus. Apalagi yang tadarusnya mau pakai HP misalkan, ya, tadarusnya tidak pakai Al-Quran tapi menggunakan HP. Nah, begitu buka ada WA dulu, baca dulu, sudah baca terus balas, terus baca lagi, balas lagi, waktunya habis, jadinya keburu aja batal, keburu aja akhirnya yang tadinya mau tadarus jadi tidak. Ya, nah yang seperti itu kan itu jebakan-jebakan Batman-nya, ya. Nah, atau mungkin banyaklah hal-hal yang membuat amal peribadatan kita ini menjadi terhalang atau menjadi tidak jadi dilaksanakan karena hal-hal yang kita tidak bisa istilahnya itu kurang kuat niatnya, jihadnya kurang kuat, ya, kurang sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kitanya sungguh-sungguh, kalau kitanya komitmen, insya Allah, ya, apa yang ingin kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan bisa kita laksanakan. Apalagi anandaku sekalian, ya, pada saat bulan Ramadan ini kalian semua sedang dalam keadaan belajar, ya, coba sambil terus berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam belajar, kemudian diberikan fokus, ya, diberikan semangat, ya, di dalam belajar. Nah, dulu
Ya, memang seperti begitu. Apa ya? Biasanya kalau dengan berpuasa itu kita itu akan sangat lebih apa ya, lebih tenang ya. Dalam belajar itu biasanya lebih tenang. Lapar sih iya, tapi ketenangan batin ini apa menjadi sesuatu yang yang lain lagi yang pernah Ibu rasakan ya dulu waktu Ibu masih semasa belajar seperti kalian ini ya. Mudah-mudahan ya. Nah, itu tadi ada 5 keutamaan. Ibu akan resum tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan penuh keberkahan. Yang kedua bulan diampuni dosa-dosa ya. Yang ketiga adalah dilipat gandakannya pahala-pahala ya. Yang keempat mendapat 2 kebahagiaan. Yang kelima dibukanya pintu sorga. Nah, selanjutnya adalah tentang keutamaan di dalam setelah berpuasa. Tentu kita diakhiri dengan hari raya. Hari raya Idul Fitri atau Idul Fitri ya. Idul Fitri itu sebenarnya udah termasuk hari raya Idul Fitri. Ya, jadi kalau mau menyebutkan hari raya jadi hari raya Fitri. Nah, kalau menyebutkan Idul Fitri berarti itu sudah termasuk hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Fitrinya. Pada Idul Fitri ini nah ada beberapa keutamaan juga ya. Nah, sebelum Ibu membahas keutamaan-keutamaan di dalam Idul Fitri, Ibu mengingatkan juga pada kalian semua ya bahwa biasanya nih ya dalam pelaksanaan Idul Fitri terutama sholat Idul Fitri kalian ini suka kan kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu. Nah, setelah sholat kemudian khutbah. Nah, biasanya karena sudah merasa sudah sholat, pada saat khutbah kalian malah ngobrol sama temannya atau banyak melakukan aktivitas, apakah itu melipat mukena kalau untuk putri ini ya, terutama nih kalau untuk laki-laki mungkin ngobrol ya, ngobrolnya baik laki-laki maupun perempuan nih ya, atau mungkin apa saja melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu padahal kita sedang mengikuti khutbah. Ini mohon Ibu mengingatkan pada kalian semua pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kalian jangan melakukan itu ya, apalagi siswa Mandua Kota Bogor harus menjadi contoh ya. Jadi kalau seandainya di sebelah kita ada yang berisik lah begitu, biarin aja udah, nggak usah nggak usah ditegur, kalaupun mau ya hanya kasih isyarat dengan menyimpan jari kita di sini gitu ya, menunjukkan bahwa jangan berisik atau jangan banyak bicara atau jangan bicara begitu ya. Nah, jadi oleh karena itu sampai khutbah itu selesai. Apalagi kalau sedang doa itu, ya Allah itu sedang doa itu kan kita tidak tahu pada saat siapa pada doa yang mana doa-doa kita ini dikabul oleh Allah. Makanya usahakan pada saat event doa itu kita harus fokus ya, mengaminkan doa, mudah-mudahan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu ingin mengingatkan pada kalian semuanya dalam sholat Idul Fitri mendengarkan khutbah itu adalah wajib ya, bagian dari ritual sholat Idul Fitri. Jadi jangan menganggap sudah beres ritualnya ya. Jadi ada sholatnya, ada mendengarkan khutbahnya. Jadi harus didengar, harus diikuti semuanya dengan baik ya. Anandaku sekalian, ada beberapa keutamaan pada saat Idul Fitri ya.
Yang pertama keutamaan, yaitu keutamaan yang pertama adalah mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar. Dengan takbir itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Nah, dengan takbir yang yang terus menerus ya, yang dikumandangkan dari malam sampai pagi, sampai menjelang sholat Idul Fitri terus menerus. Ini adalah keutamaan dari Idul Fitri, yaitu mengagungkan asma Allah ya. Subhanallah ya, mengagungkan asma Allah terus-terusan semua orang. Bahkan kalau ibu-ibu sambil masak, sambil takbir ya, masak pada malam Idul Fitri itu sambil masak sambil takbir ya, ikut di masjid ya. Kalian juga yang terutama yang laki-laki bisa bergabung dengan remaja masjid yang lainnya untuk melakukan takbir ya. Nah, bukan keluyuran gak karuan ya. Katanya mau takbir keliling, tapi tidak takbir, tapi kelilingnya aja main, ini malah tidak takbirnya begitu. Nah, ini jadi harus hati-hati. Jadi setiap peribadatan itu sangat dekat dengan yang membatalkannya. Jadi kita harus hati-hati ya. Dalam setiap peribadatan kita itu sangat dekat dengan membatalkannya. Nah, makanya membatalkan menjadi bukan ibadah begitu. Jadi ini harus diperhatikan oleh kalian semuanya ya, agar benar-benar peribadatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anandaku yang kedua, yang berikutnya, keutamaan Idul Fitri yang berikutnya adalah sholat berjamaah. Ya, subhanallah, karena tidak ada sholat Idul Fitri sendirian ya. Sholat Idul Fitri itu harus berjamaah. Bahkan kalau sedang normal itu sholat Idul Fitri itu harus berjamaah di tempat yang lebih dari 40 orang begitu. Kecuali tahun kemarin aja ya, sholat Idul Fitrinya di rukhsah, boleh di rumah masing-masing begitu ya. Padahal sebenarnya sholat Idul Fitri itu dilaksanakannya harus secara berjamaah di tempat-tempat terbuka. Nah, ini keutamaan yang kedua. Jadi bagi orang yang mungkin seumur-umurnya sholatnya tidak pernah berjamaah, mungkin ada saja ya, siapa tahu ada orang yang seperti itu gitu, seumur-umurnya nggak pernah sholat berjamaah karena situasi dan kondisi atau karena apalah begitu ya, ibu sendiri nggak tahu. Nah, padahal kalau untuk laki-laki pasti kalau sholat Jumat itu harus berjamaah ya. Nah, tapi dengan Idul Fitri, dengan hadir pada Idul Fitri ini kan pasti ini semuanya menjadi dipaksa untuk berjamaah. Nah, itu yang keutamaan yang kedua, yaitu sholat berjamaah. Keutamaan yang ketiga adalah silaturahmi sesama muslim. Nah, ya sudah barang tentu karena sholatnya dilaksanakan di tempat terbuka secara berjamaah, otomatis kita menjadi silaturahim. Ketemu dengan tetangga yang sudah lama nggak ketemu, maka ketemu di masjid, ketemu di lapang begitu ya. Ketemu dengan orang yang tiba-tiba mungkin kita sudah lama nggak ketemu dengan orang itu ya, teman kita taunya ketemu di lapang pada saat Idul Fitri. Nah, itu di situ juga contoh-contoh kasus bagaimana silaturahim sesama muslim itu terjadi ya. Kemudian yang keempat adalah merayakan bersama kemenangan umat Islam. Merayakan bersama kemenangan umat Islam. Jadi
di setiap negara ya, kalaupun berbeda mungkin hanya beda jam lah begitu, kita melaksanakan kemenangan umat Islam, yaitu kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan mengendalikan syahwat, yaitu syahwat makan di siang hari. Ya, dikendalikan oleh kita karena tidak boleh kita makan minum di siang hari selama 1 bulan pada bulan Ramadan. Maka setelah kita melaluinya selama bulan Ramadan, maka pada Idul Fitri kita ada dalam kemenangan, menang, kita sudah bisa menaklukkan syahwat kita ya. Nah, itu adalah disebut dengan merayakan bersama-sama kemenangan umat Islam ya. Dengan demikian keutamaan berikutnya adalah menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam ya. Sekaligus nih, jadi keutamaan yang nomor 5 adalah menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam dan kekuatan umat Islam. Nah, kepada dunia ya. Wah, ini umat Islam beginilah ya. Alhamdulillah kita itu sangat senang sekali kalau Idul Fitri ya. Apalagi situasinya itu sangat semarak ya, terutama di negara kita yang mayoritas umat Islam ya. Kemudian yang keenam adalah mengajarkan tentang kepedulian ya. Karena pada Idul Fitri setelah kita saum, maka diakhiri dengan satu kewajiban, kita harus membayar zakat fitrah. Nah ya, dengan zakat fitrah ini menunjukkan adanya kepedulian. Bahkan banyak orang yang menghitung zakat malnya, zakat yang lainnya itu menghitung 1 tahunnya itu dari lebaran ke lebaran. Jadi pada saat lebaran dikeluarkannya. Nah, ini juga merupakan satu kepedulian atau mengajarkan tentang kepedulian. Jadi dengan demikian maka ada 6 keutamaan Idul Fitri. Yang pertama adalah mengagungkan asma Allah, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga silaturahim sesama muslim, yang keempat merayakan bersama kemenangan umat Islam, yang kelima menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam, yang keenam mengajarkan tentang kepedulian. Demikianlah anandaku sekalian tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengukur apakah apa yang Ibu sampaikan ini sampai enggak kepada kalian, maka akan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dengan sebaik-baiknya. Adapun pertanyaannya nanti akan Ibu tayangkan tersendiri, pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu sampaikan ini ya. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap dalam keadaan sehat. Sekian dari Ibu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.